Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Iva. Insya Allah bisa kita dari jam setengah 7, setengah 7, setengah 6 sampai jam 7-an. Kurang lebih seperti itu. Ayo. Share screen saya sudah kelihatan belum ya Mbak ya? Ya, sudah Mbak. Oh ya, sebentar. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Ya, terima kasih atas kesempatan dari teman-teman NAKD untuk berdiskusi, dan untuk kali ini kita akan berdiskusi tentang self worth. Dan qadarullah kemarin Bayyinah Institute juga pas banget kemarin siang jelang sore mengupload juga di kanal YouTube di kanal YouTube Bayyinah terkait dengan self worth ini, yang sudah potongan bagian intinya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mengikuti YouTube dari Bayyinah Institute itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik gitu dan banyak terjadi fenomena sekarang, yaitu terkait dengan self worth. Nah, sharing kali ini kita awali dengan kisah bagaimana penciptaan Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud padanya, kecuali iblis yang menolak untuk bersujud kepada Adam. Nah, hal ini merupakan hal umum yang telah banyak kita tahu gitu ya, cerita seperti ini. Kemudian, namun Al-Quran menjelaskan detail penting yang terlewat tentang cerita iblis ini. Ya. Bahwa pertama-tama Allah menyeru malaikat untuk bersujud pada Adam, dan termasuk saat itu di dalamnya ialah iblis yang juga berseru, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian kita juga bisa melihat dari ayat selanjutnya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh atau ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, dan terkait dengan ayat yang sedang kita bahas ini, ada ayat yang berkaitan dengan itu ada dalam Quran surah Thaha ayat 116 yang kurang lebihnya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Jadi Adam itu belum diciptakan saat Allah membuat announcement bahwa dia, Allah, akan menciptakan Adam. Nah, dalam Quran surah Shad ayat 71 disebutkan, ini khaliqun basyaron min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dan di sana ada kata yang menarik, yaitu faida. Ustadz Noman menjelaskan bahwa faida ini describing something that is going to happen in the future. Itu adalah potongan dari ayat tadi yang maknanya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian, sampai kemudian tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah mengatakan bahwa ia akan menciptakan Adam, dan dia juga menjelaskan proses yang akan dia lakukan dalam menciptakan Adam alaihissalam. Allah mengatakan bahwa ia akan menciptakan Adam dari tanah. Nah, coba kita perhatikan dulu bahwa kita bukanlah satu-satunya ciptaan Allah yang dibuat dari tanah. Faktanya, semua hewan dan spesies yang ada di planet ini terbuat dari tanah. Jadi ini adalah material yang common gitu ya untuk Allah menciptakan isi bumi gitu antara kita dan juga semua animals gitu ya yang ada di bumi, bahwa kita ini terbuat dari tanah. Tapi ada yang berbeda nih tentang penciptaan kita manusia dari ciptaan Allah yang lain yang terbuat dari tanah. Yang membuat manusia lebih dari tanah.
yang membuat kita berbeda dari eksistensi hewan. Gitu. Hewan mencari makan dan tempat tinggal. Kita dengan tingkat kompleksitas yang berbeda begitu ya. Kita juga mempunyai cara untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal seperti itu. Kita memperbanyak keturunan, hewan juga memperbanyak keturunan. Kemudian kita membangun rumah, sebagaimana burung pun juga membangun rumah, membangun sarangnya. Tapi Allah menjelaskan kepada para malaikat, kenapa ciptaan Allah yang terbuat dari tanah ini berbeda dari spesies ciptaan Allah yang lain. Nah, faida sawaituhu. Maka apabila aku telah menyempurnakannya, when I make him balance, itu transliterasi dari kajian Ustadz menyebutkan seperti itu ya. Jadi faida sawaituhu, when I make him balance. Bagaimana Allah menciptakan manusia dan membuatnya balance? Di sini yang menarik gitu. Kenapa sih balance gitu ya? Berbicara tentang balance, ini lebih dari sekedar kemampuan kita untuk berdiri di atas dua kaki gitu ya, keseimbangan, atau seperti cicak yang kemudian berdiri yang kemudian menempel di dinding dan tidak jatuh seperti itu. Berbeda dengan keseimbangan yang seperti itu. Tetapi keseimbangan seperti apa sih yang dimaksud dari ayat ini? Kemampuan balance seperti apa yang kemudian Allah berikan kepada manusia gitu. Allah mengatakan bahwa human beings itu akan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dua hal yang berlawanan. Bisa jadi juga bertolak belakang seperti itu. Misalnya manusia akan mempunyai kemampuan menyeimbangkan kebutuhan individu dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan domestik dengan kebutuhan sosial. Kemudian manusia juga akan dapat menyeimbangkan tanggung jawab personalnya dengan tanggung jawab sosialnya. Ia akan dapat menyeimbangkan haknya dan juga kewajibannya. Dan fakta bahwa pada hari ini banyak seminar dan course dari pengusaha sukses, motivator, influencer yang mengusung tentang tema seminar work-life balance untuk mencapai keseimbangan karir dan hidup. Sesuatu yang sebenarnya telah Allah karuniakan potensi itu pada manusia, bahwa dia akan mempunyai kemampuan untuk live a life gitu, yang balance sebagai salah satu kualitas unggulan yang dari manusia yang kemudian Allah jelaskan yang membuat manusia itu amazing gitu, luar biasa. Jadi yang pertama dia ciptakan sebagaimana makhluk hidup seperti hewan diciptakan, tapi kemudian dia mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan apa? Yaitu kemampuan untuk menyeimbangkan sesuatu. Dan jauh di atas itu, Allah menciptakan kita dengan memberikan kita ruh. Nah, apa nih signifikansinya? Nah, anjing ketika menginginkan makanan, ini analogi dari Ustadz ya. Anjing ketika menginginkan makanan, dia cukup menggigit gitu, tanpa harus berpikir konsekuensinya dari manapun makanan yang ada, meskipun itu misalnya bukan makanan yang memang untuk dia. Karena anjing tidak berpikir konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Sedangkan manusia berbeda. Ketika dia melakukan sesuatu yang haram dilakukan misalnya, dia bakal berpikir apa nih konsekuensinya gitu. Contoh lebih sederhananya, ketika dia absen kerja misalnya, apa konsekuensinya? Sanksi, teguran, dan sebagainya. Tentu akan ada peringatan. Manusia punya emosi, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan, yang kemudian kita menimbang konsekuensinya nih gitu. Kita mempertimbangkan apa yang akan kita putuskan berdasarkan aturan atau hukum yang ada. Kita dapat menyeimbangkan antara pikiran dan emosi atau keinginan kita. Sementara hewan ketika dia menginginkan sesuatu, ya dia langsung meraihnya saja gitu, tanpa mikir panjang. Ustadz mengatakan, our mind prevent us from doing stupid things gitu.
Jadi ya pikiran kita itu membatasi atau mencegah kita dari melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu ya. Meski kadang ketika kita emosional gitu, kita memutuskan sesuatu secara irasional tanpa pertimbangan panjang yang akhirnya kadang kita menyesal gitu. Kita membiarkan emosi kita mengendalikan diri kita dan kemudian membuatnya kehilangan keseimbangan itu gitu. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan bahwa kita diciptakan secara spesial karena Allah meniupkan roh. Ustadz menyebutnya dengan istilah special spiritual connection gitu. Sesuatu yang spesial yang menghubungkan kita dengan Allah dengan cara yang unik. Ruh berada di dalam diri manusia, tidak seperti makhluk hidup yang lainnya. Nah, sehingga 3 hal yang membuat penciptaan manusia ini begitu spesial gitu ya. Berbeda dari yang lainnya, ada 3 komponen nih. Yang pertama, made of dirt, itu dari ayat yang tadi ya gitu. Kemudian yang kedua balance, kemudian yang ketiga ruh. Dan Allah membiarkan malaikatnya tahu nih tentang 3 komponen yang membuat manusia ini istimewa. Allah announce sendiri ke malaikat-malaikat dan di dalamnya termasuk juga ada iblis gitu. Dan ketika 3 hal ini terhimpun, maka diperintahkanlah malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Dan ada satu hal unik terkait dengan sujud ini ya. Ketika membicarakan tentang sajdah atau sujud, dan ketika kita cek ke dalam Quran, pada ayat-ayat yang membicarakan tentang sujud, Allah ternyata berbicara tentang sujud ketika sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Allah membicarakan tentang sujud ketika keajaiban terjadi. Misalnya ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular ketika melawan para penyihir. Dan para penyihir tak dapat menolong dirinya sendiri, mereka kemudian bersujud. Kemudian ketika para Kristen mengunjungi Rasulullah dan mereka mendengarkan Quran, kita akan lihat pada story-nya bahwa air mata mereka menetes. Mereka tidak dapat mengendalikan diri, nggak dapat mengendalikan bahwa air mata mereka menetes sebagai reaksi bahwa sebegitu menakjubkannya Al-Quran sampai membuat mata mereka menangis gitu. Dan kemudian mereka bersujud, saking mereka merasa overwhelmed mendengarkan Al-Quran dan dengan keajaiban Al-Quran. Peristiwa-peristiwa tentang sujud terjadi ketika manusia tidak mampu lagi menyangkal keagungan Allah, kekuasaan Allah. Mereka menanggalkan kebanggaan akan diri dan kemudian bersujud. Sebagaimana yang kita tahu, pada banyak kultur, termasuk di kultur kita gitu ya, kepala ini ada sesuatu yang berkaitan dengan harga diri gitu dan pride gitu ya. Tidak sembarang orang kemudian bebas melakukan apa saja dengan kepala kita gitu ya. Kalau misalnya kita ditoyor gitu, kita pasti merasa sakit hati gitu. Yaitu kening kita, kepala kita itu adalah simbol pride, kehormatan dan harga diri. Itu kenapa raja menggunakan mahkota di kepalanya, bukan di tangannya gitu. Dan semua itu kita tanggalkan ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah. Kehormatan dan kebanggaan akan kebesaran diri itu ditanggalkan ketika berhadapan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan dalam bab ini Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud pada manusia. Padahal kita tahu bahwa Allah berbicara dengan mereka secara langsung, nggak seperti kita gitu ya. Namun Allah mengatakan ciptaannya yang satu ini nih, gitu, yang namanya manusia ini, Adam ini, melampaui apa-apa yang telah Dia ciptakan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kalian, para malaikat, seharusnya overwhelmed gitu ya, bagaimana Allah menciptakan Adam, dan sehingga diperintahkan untuk bersujudlah padanya, Adam. Dan mereka semua, para malaikat bersujud kepada Adam. Nah, ketika kita memikirkan ini saja gitu ya, betapa amazing-nya gitu, incredible-nya Allah menciptakan
Adam. Iblis tahu tentang pengumuman ini. Dan iblis tahu manusia diciptakan dengan 3 komponen ini. Tanah, balance, ruh. Dia kemudian kembali ke Allah, terus protes. Nah, ini ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, Allah mempertanyakan alasan penolakan iblis untuk sujud kepada Adam. Dia berfirman, apakah yang menghalangimu untuk menghormati Adam sehingga kamu tidak bersujud kepadanya ketika aku menyuruhmu? Gitu ya. Kemudian itu tadi jawabannya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah, dan api lebih baik daripada tanah. Di sini betapa liciknya iblis gitu ya. Sebenarnya dia itu merasa inferior dengan keistimewaan manusia, penciptaan manusia. Tetapi di hadapan Allah, iblis hanya menyebut 1 komponen saja. Padahal ada 2 komponen lain. Iblis hanya protes dan membandingkan diri penciptaannya dengan manusia pada 1 komponen, yakni tanah gitu ya. Balance dan ruh gitu, itu tidak disebutkan. Bahwa padahal iblis tahu bahwa Adam diciptakan dengan 3 komponen ini. Tapi ketika protes sama Allah, iblis cuma mention 1 komponen ini. Seakan-akan dia nggak tahu komponen yang lain. Padahal iblis tahu banget nih 3 ini gitu, karena dia termasuk yang di-announce oleh Allah selain malaikat tadi. Dia benar-benar mengetahuinya. Ketika iblis mengabaikan 2 komponen yang lain ini, padahal dia tahu. Dan ketika iblis tahu 2 komponen lain ini ada pada penciptaan manusia, dia sesungguhnya tahu benar betapa luar biasanya penciptaan manusia. Tapi ketika dia hanya mengakui penciptaan Adam, hanya memention tanah, lalu apa bedanya Adam dengan kuda dan dengan hewan yang lain yang juga terbuat dari tanah? Kuda beranak, manusia bisa. Kuda makan, manusia juga makan. Burung membuat sarang, manusia juga membuat rumahnya. Hanya itu ketika mementionnya adalah tanah, karena pembandingnya adalah hal yang sama gitu. Tapi tidak memention 2 hal itu, yaitu ruh dan balance. Nah, iblis menyangkal 2 komponen dari 3 komponen penciptaan manusia. Iblis membenci manusia. Dia menyalahkan Allah karena memberikan kita posisi terhormat dan istimewa ini. Dan dia bersumpah untuk tidak saja untuk melihat Adam gagal, sebagaimana Adam dikeluarkan dari jannah, iblis belum merasa lebih baik dengan peristiwa itu. Jadi Adam diturunkan ke bumi dari jannah itu, iblis nggak merasa sukses gitu, bahwa oh nih akhirnya Adam keluar dari surga nih. Enggak gitu, dia belum puas gitu. Iblis terus berusaha menghancurkan Adam dan keturunannya. Nah, salah satu yang paling penting dari ini adalah bahwa iblis tidak ingin kita menyadari bahwa kita adalah sesuatu yang berharga, kita adalah ciptaan Allah yang berharga, sebagaimana disebutkan tadi gitu. Misi iblis adalah membuat itu ada dalam diri manusia gitu. Was-was, kemudian perasaan bahwa oh aku itu nothing gitu, aku itu worthless gitu. Itu memang misi iblis gitu. Dan kesuksesan besar bagi iblis adalah ketika manusia merasa dirinya tidak berharga. Nah, self-worth, valuing yourself, respecting yourself, itu salah satu krisis besar yang terjadi pada hari ini gitu. Orang dalam tataran sosial, psikologi mengalami krisis di mana dia tidak melihat sesuatu berharga dalam dirinya. Sehingga pada saat ini kita melihat banyak fenomena orang mulai
merasa terganggu mentalnya gitu ya. Isu mental health itu semakin merebak luas gitu. Banyak kemudian anak-anak muda yang kemudian hartanya sebenarnya banyak, pencapaiannya tinggi, tetapi frustasi gitu. Merasa bahwa apa yang sudah dia dapat, dia capai itu ternyata nggak membahagiakan dia gitu. Dia tetap merasa nggak berharga, padahal misalnya popularitas sudah dicapai gitu, atau harta sudah dalam genggaman gitu. Banyak anak muda sukses sekarang, tapi sebenarnya jiwanya kemudian rapuh. Dia merasa tidak berharga dirinya, dan kemudian sampai ya ruang konsulen banyak anak muda di dalamnya gitu, dan itu fenomena yang benar-benar in sekarang terjadi gitu ya. Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Namun iblis ingin menjerumuskan manusia untuk tidak mindful dengan ayat penciptaan ini. Iblis terus membisiki manusia agar kehilangan self-worth, self-respect. Di sini Ustadz menyebutkan contoh-contoh yang relate banget dengan kehidupan kita, saya khususnya gitu ya. Misalnya ketika para ibu rumah tangga yang kemudian menghabiskan sebagian besar atau bahkan seluruh waktunya di rumah gitu ya. Ibu rumah tangga ini yang paling menjadi sasaran empuk iblis untuk menguburkan kesadaran akan self-worth, self-respect pada dirinya gitu. Aku dulu kerja, misalnya untuk ibu-ibu yang resign gitu ya. Aku dulu kerja, tapi sekarang nganggur, nggak punya duit gitu ya, nggak punya penghasilan sendiri. Kemudian dulu mudah sekali mendapatkan apresiasi dari orang, pekerjaannya ada yang memuji gitu. Sekarang di rumah nyapu siapa yang mau muji gitu ya. Nyuci piring bersih siapa yang mau muji gitu. Akhirnya kemudian kehilangan self worth gitu. Kayak bukan apa-apa gitu. Jadi ibu rumah tangga tuh seperti membuat para ibu ketika mengenalkan dirinya di luar kemudian merasa inferior gitu di antara ibu-ibu lain yang kemudian misalnya menjadi wanita karir gitu. Di sinilah peran iblis membisiki ke dalam jiwa-jiwa kita ya tentang self worth itu, betapa kamu tuh nggak berharga loh, kamu tuh cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak berpenghasilan kayak gitu ya. Termasuk juga dalam soal perkembangan diri gitu. Suami bekerja di luar rumah, dia mendapatkan pengalaman, pengetahuan baru, sementara dia di rumah bersibuk dengan pekerjaan rumah, yaitu kemudian berpikir suamiku kerja, anakku kerja, teman-temanku semasa kuliah semua kerja, sementara aku hanya menghabiskan waktuku sepanjang hari di rumah. Kemudian muncul pikiran-pikiran, aku nggak berguna, aku tuh cuma jadi burden buat semua orang di rumah gitu. Kemudian contoh lain, misalnya seorang pensiunan gitu ya. Banyak orang-orang yang kemudian pensiun itu awal-awal pensiun jadi masa yang berat gitu. Mereka cuma 3 ya, yang biasanya sibuk gitu, kemudian di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman duduk nongkrong di depan pintu gitu ya, sambil mikir gitu. Yang dia lakukan hanyalah menghabiskan waktu seharian gitu ya, mau ngapain ya habis ini, mau ngapain ya habis ini gitu, mati gaya gitu, nggak melakukan apapun dan nggak dapat menghasilkan uang lagi gitu. Perasaan menjadi beban, perasaan tidak berdaya, bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu common dialami oleh para pensiunan. Itu kenapa juga banyak ruang konsulen diisi juga oleh para pensiunan yang stres gitu. Kayak merasa self-worth-nya hilang setelah pensiun gitu. Merasa I'm nobody gitu. Aku bukan siapa-siapa lagi. Bahkan di satu titik merasa aku merepotkan, kehadiranku itu merepotkan keluarga gitu. Kemudian ketika di titik ekstrimnya, dia merasa menjadi beban keluarga, beban anak-anak, kemudian terbersit dalam pikirannya tentang gimana nih jika aku mati aja gitu. Itu pada titik ekstrim stresnya
sampai seperti itu gitu. Seorang anak yang merasa terus dibandingkan dengan saudara kandungnya, ini juga potensial untuk kemudian self worth-nya hancur gitu ya, hilang gitu. Kakakku dapat kerjaan misalnya, sepupuku baru aja nikah, lihat nih, aku nggak melangkah kemana-mana gitu. Aku membuang banyak waktuku, kuliah nggak lulus-lulus, nggak nikah juga gitu. Teman-teman udah punya anak, udah berkarir, udah punya rumah, dan capaian-capaian yang lain gitu. Tapi aku nggak kemana-mana, gini-gini aja, nggak ada peningkatan gitu. Kasus seperti itu ya. Jadi apa yang iblis inginkan dari semua ini gitu? Iblis membisiki kepada setan-setan manusia ya, untuk membisiki kita bahwa, hey, kamu itu worthless gitu. Setan-setan manusia ini gitu ya, agen-agen iblis ini yang kemudian seperti disebutkan dalam Quran surah An-Nas gitu ya, bahwa ada setan dalam wujud manusia juga gitu. Mereka mungkin menganggap apa yang mereka ucapkan itu biasa aja gitu, nggak punya efek ke kamu gitu misalnya. Tapi hal itu betul-betul membekas di hati kita gitu, dan kita mulai berpikir, apa iya ya aku worthless lah ya. Itu dialami oleh orang-orang yang mendapatkan bullying gitu. Bahkan bullying itu tidak hanya datang dari luar atau orang asing tempat kerja gitu. Bahkan pada titik memprihatinkannya datang dari keluarga gitu. Nah, ketika ini lebih intens dia dapat gitu ya, bisikan-bisikan ini, kamu akan beralih dari apa iya ya gitu ke kayaknya iya deh aku benar-benar worthless gitu, nggak berguna. Kemudian selanjutnya dia akan menjadi oh iya ya aku benar-benar nggak berguna gitu. Jadi tahapnya sedikit demi sedikit gitu. Yang pertamanya mempertanyakan apa iya aku worthless. Kemudian kayaknya iya deh aku worthless. Sampai kemudian iya aku benar-benar worthless. Seperti itu ya. Satu hal yang kita bisa ambil ibroh dari kisah dua bersaudara yang sedang trending sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Itu yaitu hati-hati dengan perkataan kita pada orang lain. Lebih-lebih kepada saudara sendiri gitu ya. Termasuk saudara kandung gitu. Kita bisa aja mengatakan sesuatu yang menyakitkan gitu, membuli in the name of joke gitu ya. Cuman joke kok gitu. Aku sama dia kan asik gitu. Kita bikin konten bareng gitu. Padahal ini ya, dia beralibi, dia juga nggak marah kok. Kita tahu kalau ini joke gitu. Kita emang kayak gitu kalau lagi bercandaan bisa seperti itu ya. No gitu. Seseorang bagaimanapun tidak suka ketika disebutkan aib atau kekurangannya, lebih-lebih di depan orang lain. Termasuk di depan orang banyak di media sosial gitu ya. Ketika dikatakan kamu gedut sih, banyak makan, tukang kentut dan lain-lain gitu ya. Dengan dalih joke gitu ya, ngonten bareng yang dilakukan gitu. Karena merasa saling tahu, udah deket, bahkan keluarga sendiri gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk humazah-lumazah gitu. Kalau kita ingat kembali tafsir dari surah Al-Humazah seperti itu gitu, bahwa celaan itu tidak hanya ketika kita ada di belakang orang yang kita celah gitu. Bahkan ketika kita di hadapan orangnya, itu justru ancamannya berat gitu. Bahwa mencela itu bisa aja di depannya gitu. Dan tidak hanya kata-kata, bahkan sekedar gestur saja, itu ancamannya luar biasa berat. Neraka gitu. Mengumpat, mencela, nggak hanya di belakang, tapi di depan orangnya gitu. Tanpa sadar, orang-orang ini sebenarnya adalah bala pasukan iblis untuk menjerumuskan orang untuk kehilangan rasa self-worth-nya itu. Begitu seseorang kehilangan self-worth-nya, dan yang menguasai diri adalah daya tahan diri yang rendah, maka rasa berharga akan diri yang rendah ini, dia akan mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membuat diriku berharga adalah ketika orang lain menghargaiku gitu.
ketika orang lain mengakui eksistensiku. Baru kemudian aku merasa punya value. Lalu apa yang dilakukan? Ya seperti yang kita tahu di fenomena sekarang ini gitu ya, anak-anak muda, remaja-remaja sekarang gitu. Untuk membuat dirinya berharga gitu, dia merasa nggak berharga gitu ya, mungkin di rumah pengasuhan orang tuanya dicuekin, atau di pergaulan circle dengan temannya juga nggak banyak teman gitu. Apa yang dia lakukan? Dia cari di luar, dia cari pengakuan di luar gitu. Bahwa aku tuh ada loh, aku tuh eksis loh gitu. Dengan apa? Ya dengan posting foto, posting lagi joget-joget, merekam kekonyolan, sampai hal-hal yang memalukan tanpa batas dan norma ke sosial media untuk mencari pengakuan, untuk menghadirkan keramaian, mengundang komen, dan kemudian mendatangkan jempol, like gitu ya. Gaining attention. Itu yang sepertinya banyak orang merasa lapar dengan itu sekarang gitu. Sebagai kalau kita melihat dari helikopter view ya, betapa banyak orang sekarang itu kehilangan pengetahuan bagaimana dulu dia diciptakan gitu. Sebegitu istimewanya Allah menciptakan dia nggak ingat gitu. Sehingga ya itu worthless, kemudian cari pengakuan dari luar. Ketika itu dia ketika jempol, like, komen, attention dia dapatkan, baru dia ngerasa berharga gitu. Nah, di level versi syariahnya pun ada gitu ya. Emang itu dilakukan sama anak Allah itu gitu. Jangan salah gitu. Versi yang Islaminya pun kita bisa terjebak di situ gitu. Memposting sesuatu yang niatnya memang gaining attention gitu ya, meskipun kontennya dakwah gitu, tapi niatnya sebenarnya gaining attention, pengen pujian gitu, lapar pujian dan pengakuan gitu. Dia akan begitu senang dan merasa tercharge gitu ya, ketika ada yang komen memuji, Masya Allah ukhti, Masya Allah ahi gitu. Jika seseorang memberiku perhatian dan pengakuan, aku baru merasa punya value. Nah, orang-orang seperti ini merasa seperti ini gitu ya. Hingga ketika beberapa waktu nggak ngonten gitu, rasanya ada yang kurang hidupnya gitu. Kurang mendapatkan apresiasi dan pujian dan atensi gitu. Mereka merasa worthless lagi. Kemudian apa yang dilakukan? Ya aku butuh balik ngonten lagi buat dapat atensi, buat dapat perhatian, buat dapat gaining like gitu, komen gitu. Aku butuh merasa berharga lagi nih gitu, konten lagi gitu, posting lagi, bikin konten-konten konyol lagi, ataupun konten-konten yang mendatangkan decak kagum dan sebagainya gitu. Betapa racunnya gitu, toksiknya gitu, misi iblis dengan berbagai tipu daya yang menggoda manusia ini. Mereka yang kemudian mengisi self-worth dari luar ini sampai di titik kritis di mana mereka rela melakukan segala cara itu. Dan yang nyeleneh gitu, berperilaku di luar norma sampai yang pada batas level menghinakan diri dan melanggar norma-norma syariat. Seperti yang juga trending gitu ya, CFW gitu. Di sana ada nih, nggak sedikit laki-laki yang berdandan sebagaimana wanita. Seperti salah satu komedian gitu ya, yang kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu, yang berdandan ala wanita. Itu ya, saya pernah lihat wawancaranya gitu. Kenapa kok sekarang kayak gitu gitu? Dia bilang gini, hidup gue sebagai A itu dulu flat, bosenin gitu. A ini bosenin lah karakternya dia, udah basi gitu katanya. Sekarang gue jadi wanita gitu, dan ala wanita dia gitu. Dia merasa lebih hidup dengan penampilan dia yang sekarang gitu. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Ya Allah. Begitulah ketika seseorang lupa bagaimana dulu dia diciptakan dengan kedudukan yang begitu istimewa. Diistimewakan dan dibanggakan Allah di antara seluruh ciptaannya. Nah, salah satu kutipan menarik yang jadi highlight besar dari kajian Ustaz Muhammad itu ini nih. When you don't have enough value for yourself,
You're always looking for value from somewhere else. Someone else, always looking for somebody else approval. Ketika kamu nggak punya cukup value untuk diri sendiri, kamu bakal selalu nyari value itu dari tempat lain, dari orang lain, selalu mencari pengakuan dari orang lain. Ketika kamu menghargai diri sendiri, maka mendapatkan kritik gitu ya. Dikritik itu nggak akan bikin kamu nggak akan memaknai itu sebagai sebuah penyerangan gitu. Tapi ini ya, ketika kamu dikomentari, hey kerjaanmu ini nggak bener gitu. Kamu kudu lebih banyak belajar. Kayaknya kamu bisa tuh melakukan yang lebih baik. Kok kayak gini sih gitu. Itu ketika self-worth kita rendah, kita merasa itu adalah sebuah penyerangan, penghinaan gitu. Dan kita bisa jadi sakit hati dengan itu gitu. Tetapi ketika self-worth kita benar gitu ya, maka kritikan dan komentar orang itu justru membantu kita berkembang menjadi lebih baik gitu. Kamu nggak akan merasa sedang terhina gitu. Karena ketika kamu memiliki harga diri yang sangat rendah, kritik itu terasa seperti kamu merasa down dan lebih rendah lagi. Tapi perasaan itu hilang begitu kamu memiliki value untuk diri sendiri. Setelah kamu mengakui Allah telah memberimu nilai, maka kamu mulai melihat koreksi atau kritik itu sebagai kesempatan untuk tumbuh. Semua itu bukanlah hinaan lagi buatmu gitu. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah keseimbangan ya, balance. Mayoritas kita nggak lagi tertarik untuk mendidik dirinya sendiri dengan membaca buku atau teks yang panjang. Bahkan seperti pergeseran sosial media behavior yang kita lihat sekarang gitu ya. Di mana video Instagram itu bahkan algoritmanya berubah gitu. Dia mengikuti tren TikTok yang semakin digemari gitu. Orang-orang sudah jenuh untuk menonton video-video dalam durasi panjang. Sampai akhirnya Instagram melakukan perubahan besar dari melihat dari behavior orang-orang sekarang. Mereka nggak tahan untuk melihat sesuatu dalam durasi panjang. Bahkan sekedar tontonan aja mereka nggak betah dalam durasi yang panjang. Sampai akhirnya Instagram meluncurkan Reels gitu. Orang kalau scrolling video yang durasinya lebih dari 30 detik itu mereka udah pasti bakal swipe, scroll gitu ke arah berikutnya gitu. Next gitu ya. Untuk bahkan ini ya untuk urusan pekerjaan dan sebagainya gitu. Untuk hal-hal yang lebih ilmiah aja kadang-kadang orang merasa dengan pedenya bilang, "Oh, aku udah riset" gitu. Padahal scrolling sepintas doang gitu. Dan generasi kita semakin ke sini semakin terbiasa dengan sesuatu yang serba instan dan cepat. Dan hasil di generasi serba instan ini apa? Ingin divalidasi secara instan gitu. Semuanya serba instan, termasuk ingin diakui secara instan. Viral dalam waktu instan, sesuatu yang sudah umum terjadi di media sosial, sebuah fenomena boom gitu dengan secepat kilat jadi trending dan viral hingga menghasilkan anak-anak muda yang ringkih jiwanya, gaining self-love, self-worth, tapi terlalu jauh mereka bergeraknya. Nggak pengen berlama-lama dalam prosesnya, nggak tahan dengan prosesnya gitu. Sebentar. Nah, bab self-love ini juga jadi topik seksi gitu di dunia industri motivasi gitu. Seperti kita lihat sekarang industri motivasi itu berkembang sedemikian besarnya gitu ya. Dalam industri buku aja kita lihat di rak-rak buku bestseller di toko buku gitu sekarang mostly diisi sama buku motivasi. Juga konten-konten di media sosial yang rame itu konten-konten konten-konten quote gitu, konten-konten motivasi, bahkan konten-konten sambat sederhana aja viral gitu ya, dan digemari dan dicari gitu. Betapa akun-akun media anak-anak senja sekarang ini dipenuhi dengan kata-kata motivasi bertema self love yang
kebablasan gitu. Kalau kita lihat banyak dari konten-konten itu yang kebablasan. You are amazing, you are the best, believe in yourself gitu. Pusatnya adalah you terus. Diri sendiri dijadikan pusat semesta. Hingga quote-quote sampah seperti udah saatnya lo mikirin kebahagiaan diri lo sendiri. Stop mikirin perasaan orang lain gitu. Terus your happiness first gitu. Yang sejenisnya. Ini kan ngaco gitu ya. Karena dibungkus dengan sesuatu yang estetik, semua terasa begitu indah. Saya jadi teringat kata-kata guru kami di Akademi Quran gitu ya, Ustadz Herfi Ghulam Faizi. Beliau mengatakan bahwa kata-kata indah itu sihir. Dan benar saja gitu. Meski ngaco, itu digandrungi tuh kata-kata indah dan estetik itu. Anak-anak muda sekarang seakan buat bangkit aja gitu ya. Itu butuh kata-kata motivasi. Udah kayak candu sekarang gitu butuhnya anak sekarang dengan kalimat-kalimat motivasi. Seakan mereka nggak bisa bangkit kalau nggak baca, kalau nggak nyimpen kata-kata motivasi yang membangkitkan gitu. Banyak buku-buku motivasi itu yang ternyata memisahkan Allah dari pembahasannya. Itu banyak sekali. Yaitulah self-center gitu, menjadikan diri sebagai pusat semesta dan nggak menyertakan Allah di sana gitu. Banyak sekali kata-kata motivasi yang seperti itu, dan itu sangat merusak, termasuk dari sisi akidahnya, gitu ya. Bahkan yang terlihat Islami aja sebenarnya nggak selalu gitu. Salah satu buku yang kemudian saya dan teman-teman dari Rahmah Study Club bahas gitu. Itu buku Secret Divine Love. Itu bestseller di seantero jagat mungkin ya. Tapi ketika kita isinya gitu ya, nampaknya sih kelihatannya baik-baik aja. Quote-quote-nya indah gitu ya, menggugah gitu. Tapi ketika kita cermati perlahan, ditelaah isinya, buka buku tafsir, wah gitu, mengejutkan gitu. Banyak dari paparan-paparan di dalamnya itu menyesatkan secara akidah dan menafsirkan dan mendudukan ayat dalam konteks yang nggak sebagaimana mestinya gitu. Namun ini bestseller di mana-mana gitu ya. Ketika ngecek di YouTube misalnya, belum banyak reviewer yang membahas ini. Baru ada 1-2 yang mengatakan bahwa ini buku banyak nggak benernya gitu. Mostly gitu ya, di YouTube, lebih-lebih di Instagram, itu justru merekomendasikan buku ini. Mungkin sebagian dari kita di sini yang nggak menyempatkan cross check langsung ke kitab tafsir gitu, nggak akan ngeh dan nggak akan merasa janggal dengan ketidaktepatan mendudukkan ayat tadi dan menafsirkan ayat tadi gitu. Nah ini kan bahaya. Buku-buku semacam ini oleh teman-teman yang nggak dalam mempelajari agama akan dia tempatkan buku ini sebagai buku suci yang memandu dia untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah gitu. Padahal banyak sisi-sisi yang nggak tepat di situ gitu. Tapi karena mereka kadung amazed dengan itu ya, itulah bahayanya di situ. Kembali ke menempatkan diri sebagai pusat semesta, self love yang kebablasan. Bukan begini agama kita mengajarkan gitu ya, di mana Allah diposisikan jika semua berpusat pada aku dan aku. Agama kita nggak seperti itu gitu. Kebahagiaan kita itu ada batasnya, ada batas pada aturan-aturan Allah, ridhonya Allah. Bukan apapun lo lakuin asal bikin lo bahagia, nggak kayak gini gitu. Jadi balance tadi ya. Ketika kita menyadari bagaimana kita diciptakan, bagaimana Allah membentuk kita menjadi ciptaannya yang punya kemampuan keseimbangan, mestinya self-love ini juga seimbang dengan apa? Dengan self-responsibility. Ke siapa? Ya ke Allah. Dan kemudian ke manusia. Habluminallah, habluminannas. Nggak bisa kita cuman mempedulikan diri kita sendiri.
untuk gaining self-worth, self-love itu tadi. Sebagaimana pepatah kekinian, pepatah kekinian bilang bahwa sebaik-baik self-love adalah menjaga diri dari api neraka. Dan sebaik-baik insecure adalah merasa bodoh dalam urusan agama. Gitu. Banyak orang tua kalau kita mencermati parenting sekarang gitu ya, banyak orang tua berfokus pada kalimat-kalimat positif untuk anak-anaknya. Aku luar biasa gitu ya, mengajarkan kepada anaknya seperti itu. Kamu yang terbaik gitu, you're the best. Pokoknya kamu anak yang paling oke gitu di antara semuanya gitu, paling cantik gitu. Nah, kamu berkata pada gadis kecilmu ini yang berusia 4 tahun ini, kamu itu putriku, semua orang lain itu jelek, kamu yang paling cantik gitu. Apa yang terjadi? Gadis kecil ini berubah jadi monster. Dia akan overconfidence gitu. Nah, inilah kelayakan kita di hadapan Allah adalah sesuatu yang harusnya membuat kita rendah hati. Allah memberi saya potensi yang tinggi, maka saya akan merasa lebih baik. Saya akan berusaha lebih baik untuk menempatkan itu, kemudian untuk bekerja. Allah memberikan kita kehormatan pada suatu posisi, bahkan sebelum kita mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Nah, sikap yang sehat itu saya harus menjalani ini gitu ya. Dengan segala potensi yang ada, saya akan berbuat kebaikan seperti itu ya. Kita menghargai diri kita sendiri, tapi yang seharusnya kita hargai adalah potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu bedanya gitu. Kalau sekarang yang banyak beredar itu, motivasi-motivasi itu adalah glorify self, mengglorify diri. Itu salah gitu. Bahwa yang seharusnya kita hargai itu bukan diri kita secara gue nih gitu, tapi potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita seharusnya menghargai kemampuan untuk melakukan apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita gitu. Seperti itu. Mungkin itu dulu kali ya dari apa yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga ada manfaatnya gitu. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Mbak Iva untuk sharingnya buat kita di sini. Buat teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ikut berbagi sharing atau wah ini kayak refleksi dengan ayat ini nih, monggo bisa disampaikan via chat ataupun raise hand. Ini saya izin membacakan juga komentar ada dari Kak Siti Badriah. Iya ya Mbak, mostly personal development itu rata-rata fokusnya pada yourself, pada diri sendiri, memang jarang motivasi yang sifatnya vertikal. Memperkenalkan Tuhan, bersyukur misalnya yang dikedepankan juga kebahagiaan hati atau syukur di hati. Terus dari Mbak Yukiko ini nanya boleh diulang tadi balance yang PowerPoint di awal. Mungkin nanti sekilas kali ya Mbak. Dan ini ada Oke. Dan ini pertanyaan dari Kak Sukeipa. Untuk rekaman pertemuan nanti bakal di-share di YouTube. YouTube Anak Indonesia. Iya, dari mungkin Mbak Yukiko yang ingin ditanyakan lebih ke mana nih Mbak untuk yang balance-nya? Mungkin bisa disampaikan langsung. Saya tadi telat. Oh gitu, iya. Ada pertanyaan Mbak Yukiko?
Atau mungkin kayak kegelisahan yang dialami Mbak Ivo? Enggak, itu balance tadi apa maksudnya ya? Itu aja. Oke. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Mbak Ivo mungkin bisa dijelaskan kembali nih, ataupun untuk menambah wawasan teman-teman kita di sini, yang dimaksud balance itu apakah balance tadi ada disebutkan juga peran atau lebih ke mananya gitu, Mbak? Iya. Balance di sini adalah kemampuan kita untuk menimbang, kemampuan kita untuk mendudukkan diri kita gitu. Enggak berat sebelah gitu. Ketika ada peran-peran individu, ada kemudian hak-hak individu, maka akan ada kewajiban sosial yang harus kita tunaikan gitu. Kayak gitu, Mbak. Contohnya tadi kan kalau hewan itu kalau anjing misalnya, dia pengen makan, dia langsung nyorobot makanannya gitu. Dia nggak peduli, dia akan makan apa yang ada di depannya, makanan yang ada di depannya meskipun misalnya itu bukan makanan dia. Karena apa? Karena dia nggak mikir konsekuensinya. Sedangkan manusia diberikan ini ya, balance ini ya untuk itu, untuk ketika kita melakukan sesuatu itu mikir dulu apa nih pertimbangannya gitu, konsekuensinya kalau aku melakukan ini apa gitu, juga termasuk dalam memutuskan berbagai hal gitu. Ya segala sesuatunya kita bisa seimbang untuk lebih bijaksana dalam memutuskan, mendudukkan diri. Nah di situ yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain gitu, hewan dan sebagainya gitu. Itu. Ya, semoga terjawab ya Mbak Yukiko untuk pertanyaannya. Terus di sini sambil menunggu juga nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya ataupun sharing, saya juga penasaran nih Mbak Iva, kalau sekarang kan orang banyak menggaungkan work-life balance ya, ataupun untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab atau dengan kayak me time atau dengan aspek-aspek lainnya dalam hidup. Gimana sih sebenarnya Islam itu melihat work-life balance? Karena kadang tuh saat kita sibuk di sesuatu, misalnya sibuk di ranah pekerjaan atau di untuk yang rumah tangga, kadang ada aspek lain yang jadinya kayak iman turun atau hal-hal yang nggak seimbang lainnya. Kalau menurut Mbak Iva, bagaimana tuh? Menurut saya, dan mungkin bisa dikoreksi teman-teman atau ditambahkan gitu ya. Salah satu contoh memang terbaik kita dalam mengatur waktu atau life balance kita adalah Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah itu seluruh waktunya itu dari mulai bangun sampai kemudian tidur itu sangat produktif. Beliau itu ya sholat, ya melakukan ibadah, tapi juga bercengkrama dengan istri, juga melayani umat, bertemu dengan sahabat, melayani pertanyaan-pertanyaan umat, mengurus negara, berdagang, itu gitu ya. Jadi orang-orang sekarang itu sering mendudukkan diri kayak ngasih self reward, tapi ini sesuatu yang nggak harus ini ya, kayak kita itu butuh instant reward gitu sekarang. Kebutuhan kita akan memanjakan diri sendiri pada saat ini itu jauh lebih besar. Padahal barangkali sebenarnya ya gitu doang, yang nggak perlu di self reward sering-sering gitu loh, karena itu ya bagian dari tanggung jawab gitu. Nah, yang kemudian terjadi sekarang kan orang bermudah-mudahan untuk yuk healing gitu, healing apaan gitu ya. Orang cuman keluar dari rutinitasnya kan, healing itu kan keluar dari sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Tapi sekarang orang-orang hanya keluar dari kepenatan gitu. Itu udah yuk healing gitu, dikit-dikit healing gitu. Kemudian lalai gitu. Ya termasuk tadi ya, misalnya ibu rumah tangga gitu. Yang kita sering lupa itu adalah menempatkan peran kita sebagai itu, kita hanya mengambil salah satu peran aja untuk kemudian memberikan alasan kepada peran kita yang lain untuk tidak ditunaikan. Contohnya gimana? Kita itu, saya ya, mungkin teman-teman yang udah punya suami dan anak merasakan gitu. Ibu-ibu seringkali kalau diajak untuk belajar gitu ya, baca buku,
menuntut ilmu gitu. Alasannya, aduh nggak ada waktu nih, udah sibuk ngurusin anak sama suami gitu. Padahal menuntut ilmu itu kewajiban dan bahkan adalah bekal kita untuk mendidik anak kita gitu. Bagaimana mungkin seorang ibu yang madrasatul ula gitu, kita sebagai madrasah bagi anak-anak kita, kok kita nggak mengupgrade ilmu kita? Nah ini kan kesalahan besar. Dengan dalih, aku udah sibuk ngurusin anak, ngurusin suami gitu. Padahal yang terjadi adalah dia tidak membuat semacam schedule gitu ya, yang tepat untuk ya bahwa semuanya itu punya hak. Diri itu punya hak untuk belajar. Dia juga adalah seorang hamba yang mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu bagaimana seharusnya ibadahnya, bagaimana seharusnya dia mengenal agamanya dengan lebih baik gitu. Cuman ya itu tadi, dengan dalih-dalih itu mengutamakan satu peran, padahal kita itu dikaruniai balance tadi gitu. Kita itu ya ibu, kita juga seorang istri, tapi kita juga seorang hamba nih gitu. Kita juga seorang manusia yang butuh upgrade knowledge gitu. Kayak gitu sih Mbak. Ya, ini nasihatnya luar biasa sekali, Masya Allah ya, Mbak Iva. Mungkin di sini saya undang juga nih untuk berbagi refleksi ataupun insight-nya jika ada yang ingin ditambahkan dari Pak Hanif. Ada yang ingin ditambahkan Pak Hanif atau mungkin berbagi insight tentang self-worth-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi terlambat juga karena di Masjid Ruman juga ada kegiatan. Ya saya sebenarnya tertarik tema ini ya, self-worth, lagi dikaitkan dengan ya kehidupan modern kita ya, yang sangat jauh berbeda, yang kadang kita sini ya terkaget-kaget ya, disruption itu kan di mana-mana. Tapi motif atau naluri manusia itu kan nggak berubah sebenarnya. Intensinya kecenderungannya atau termasuk dorongan-dorongannya itu kan orang dulu sama orang sekarang berbeda, sama secara umum ya, tetapi sarananya, modusnya, ngelesnya atau bahwasanya manusia itu ya halua, suka gelisah, manusia itu sukanya santai, tapi juga manusia itu sukanya ajilah, suka tergesa-gesa. Nah itu sebenarnya menarik kalau kita mengkaji psikologi atau ilmu kejiwaan dari sisi pendekatan Al-Quran atau pendekatan agama. Dan saya setuju dengan pembicara tadi, ada teori-teori motivasi Barat yang sebenarnya juga nggak salah Baratnya, tapi mungkin yang masuk ke kita, ke Indonesia ini versi yang agak kurang ilmiahnya begitu ya. Kalau yang ilmiah sebenarnya bagus-bagus saja, artinya ada sisi keilmuan yang bisa kita serap. Contoh yang mungkin teori-teori motivasi yang agak, mohon maaf ya, agak nggak ilmiah dan nggak sesuai syar'i itu kan masuk secara tidak sadar dalam alam pikiran kita, dalam alam pikiran kita dan masyarakat. Saya agak tertarik karena kadang ini kalau dibumbui agama, dibumbui dalil, itu menjadi nggak pas gitu, nggak pas. Saya kasih contoh yang mungkin ketertarikan kita terhadap materi itu misalkan. Worldview kita sebagai Muslim dengan worldview Barat itu kan berbeda, alam berpikirnya berbeda. Termasuk bagaimana tadi ya self-worth itu bagaimana. Misalkan Rasulullah mengajarkan arihna bisolah, istirahat kita dengan sholat, itu worldview yang dibangun Rasulullah dan para sahabat, istirahat itu dengan sholat kalau kita pernah. Tapi kalau healing ala yang motivasi itu ya memberi self reward ya, apalagi kalau ada sarana ya, tiap akhir pekan kan banyak kuliner, banyak jalan-jalan, apalagi ada sarananya, ada waktunya, sehingga timbul generasi yang ya
karena sebagai kompensasi ya. Kita kan keseimbangan itu tetap dibutuhkan. Misalkan orang tua sibuk, Senin sampai Jumat sibuk. Sabtu Ahad itu ingin membayar kepada anak gitu, karena tidak terperhatikan dan sebagainya. Tetapi kadang perhatian yang diberikan itu juga over ya, berlebihan sehingga muncul situasi yang tadi, yang generasi yang pengennya santai, enak-enakan, yang kurang siap dengan beban taklif ya, beban taklif. Nah, yang muncul kan ketika masa balik datang, anak-anak belum siap. Kalau di masa sebelumnya itu terlalu lunak. Gitu. Sebenarnya bukan salah anaknya, karena kita juga pernah anak. Tapi mungkin pendekatan parenting kita yang terlalu lunak atau terlalu memanjakan anak sehingga mereka tidak siap dengan tantangan yang ada. Contoh lagi, teori motivasi yang sering itu, kan di barat itu you can if you think you can gitu kan. Kamu bisa kalau kamu pikir kamu bisa gitu. Itu mungkin untuk membangkitkan kepercayaan diri bagus, tapi biasanya over kayak gitu tuh. Over karena dia akan over kepedean gitu ya. Maka dikit-dikit saya tuh kadang heran, ini founder apa sih? Ini founder dalam arti bukan lembaga ya, tetapi menemukan sesuatu yang sebenarnya juga bukan suatu yang sudah melalui fase-fase invention atau penemuan ilmiah gitu ya, tapi lebih ke sesuatu yang belum matang tapi dipasarkan. Nah, ini juga karena teori-teori motivasi tadi, termasuk penghargaan yang berlebihan terhadap terhadap diri. Kan ada istilah mestakum, semesta mendukung. Mungkin itu kan terpengaruh dengan buku The Secret. Ya. Secret itu di barat sebenarnya itu juga dikritik karena menimbulkan bahwa wah saya pengen begini gitu ya. Pokoknya digambar, ditulis, dan mohon maaf ya, kadang kalau over jadi halu gitu, dan tanda kutip agak menghalalkan segala cara. Maka ini menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi modus-modus penipuan investasi, modus-modus bisnis yang tidak sehat gitu. Karena dalam pikiran kita itu kan, mohon maaf ya, kalau trainer yang berlebihan itu akan memunculkan apa yang disebut dengan dorongan yang itu kalau bahasa dibangkitkan juga sudah ada dalam diri manusia dan berlebihan. Jadi beratnya gini, lumut itu tidak akan tumbuh kecuali di tempat yang lembab gitu. Kita perlu introspeksi secara komunitas, secara kemasyarakatan. Kenapa sih banyak itu bisnis penipuan di komunitas Muslim? Ya, yang kadang itu secara etik itu bermasalah sekali. Secara bisnis prudent itu sangat bermasalah. Tapi bisa masuk. Kalau salah satu analisa saya ya karena ada alam berpikir yang salah. Karena pendekatan teori motivasi yang salah sehingga memudahkan orang untuk melakukan bisnis yang tricky gitu. Bahkan dilakukan oleh pelaku, para aktivis, para mohon maaf ya tokoh-tokoh kita begitu ya. Ini kan nggak satu dua. Mungkin itu sedikit kontemplasi, saya tidak terlalu detailkan, tetapi semoga menjadi pembelajaran kita bahwa kita perlu teliti ini. Ini mana worldview yang muncul dari Islam atau worldview yang sebenarnya perlu kita kritisi. Benar nggak itu? Dari si parenting, dari si teori motivasi, bisnis, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif untuk tambahan refleksinya. Di sini ada pertanyaan juga dari teman-teman di sini. Ada pertanyaan dari ini mungkin sharing dulu nih dari Kak Siti. Kalau menjaga life balance di tengah kesibukan yang super tinggi, saya mencoba untuk bisa punya target melakukan sholat untuk bisa on time, tidak jauh saat azan, mungkin dengan menempatkan priority time kepada Allah, ketidakseimbangan yang lain atau kekacauan yang lain bisa diminimalisir. Ya, benar banget nih Kak Siti. Terus pertanyaan dari Kak Madina Alfi. Afwan mau tanya, jika ada
seseorang pada kondisi di suatu pekerjaan namun lingkungannya toksik. Ada perkataan yang kotor, hasut, bahkan riba, kemudian orang tersebut memutuskan untuk resign dan mencari pekerjaan yang berkah. Apakah hal tersebut termasuk kekeliruan ya, di mana orang tersebut sebaiknya tidak resign karena mungkin orang tersebut memiliki kekurangan dalam self-worth-nya. Syukron. Mungkin Mbak Iva ada saran nih untuk pertanyaan Kak Madinah? Yang sependek yang saya tahu, ini nggak salah ya gitu. Bahkan dalam untuk untuk memutuskan di mana kita tinggal aja, kita harus tahu siapa tetangga kita gitu. Karena lingkungan itu mempunyai peran yang sangat besar terhadap spiritual kita dan juga ya keseluruhan dari perjalanan hidup kita gitu. Siapa teman dekat kita? Teman dekat itu kan nggak harus selalu sahabat atau menongkrong ya, tapi teman-teman lingkungan kerja itu kan juga teman dekat yang pasti sedikit banyak akan memberikan efek ke kita gitu. Bagaimana kita bertindak dan sebagainya gitu. Makanya memilih tempat kerja yang kondusif itu juga salah satu ikhtiar kita untuk ya menjaga spiritualitas kita gitu. Jadi menurut saya nggak salah kalau resign. Bukan ini self worth itu nggak ada kaitannya dengan itu sih gitu. Itu sih Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Iva. Dan ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Trias Ningsih. Jazakillahu khairan Mbak Iva, Masya Allah penjelasannya. Izin tanya, mungkin ada kisi-kisi bagaimana menanamkan nilai self worth yang benar pada anak sejak kecil? Kalau menurut saya ya memang didudukan pada tempatnya sih gitu. Mungkin ya selama ini memuji anak itu sesuatu yang means a lot ya buat anakku. Tapi kita sebagai orang tua memang harus mendudukan kapan sih anak itu mesti diberikan pujian. Karena nggak setiap apapun hal yang dilakukan anak itu harus diberikan pujian, atau dengan mudahnya kita memberikan pujian yang mestinya itu ya biasa kayak bagian dari self responsibility gitu. Memberikan pujian itu bagus gitu, tetapi kadarnya juga harus dilihat gitu. Kayak tadi contoh tadi sih gitu, misalnya Masya Allah anakku cantik ya gitu, tapi nggak perlu ngomong yang lain nggak cantik gitu, atau anakku pinter ya. Terus nggak perlu ngomong yang lain bodoh gitu, nggak gitu karena kalau dia merasa menjadi yang paling gitu, nah di situ bahayanya gitu. Dia kemudian tidak akan melihat bahwa oh aku pintar, oh tapi mungkin orang lain juga sama pintar atau bahkan ada yang lebih pintar gitu. Oh aku cantik tapi orang lain juga bisa sama-sama cantiknya gitu sih. Dan mungkin hal-hal sederhana itu ya mengajarkan self worth memang bisa diajarkan untuk bareng-bareng mungkin melakukan tadabbur Quran gitu, karena memang Quran yang paling ya terbaik untuk memberikan banyak contoh terkait dengan bagaimana seharusnya balance self worth kita antara menghargai diri, menghargai orang lain, dan terutama adalah bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah gitu sih, tadabbur anak gitu ya. Gitu sih. Mungkin kayak gitu Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Iva untuk jawabannya. Di sini ada resen juga Kak Yukiko. Mungkin bisa langsung disampaikan Kak? Masih boleh bertanya kah? Iya, masih boleh. Oh ya, ini sebenarnya tuntunan dalam Quran ataupun dalam hadis itu balance hak dan kewajiban yang Islami itu sebenarnya bagaimana tuntunan dalam Al-Quran yang wajib kita patuhi? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Yukiko. Mungkin dari Mbak Iva bisa langsung dijawab. Kalau yang ini mungkin dimensinya luas sekali ya Mbak, karena ya Quran itu kan mencakup banyak hal dan agama kita itu mencakup banyak hal gitu. Kalau terkait dengan balancing, ya ada pendekatan apa nih gitu. Ada pendekatan fikih, ada pendekatan muamalah. Nah kalau pendekatan fikih, gimana caranya? Ya belajar gitu, agar semuanya balance itu
ya kita harus belajar tentang bab-bab fikih dasar gitu. Tapi kemudian kalau bab muamalah itu prinsip dasarnya kan apa yang tidak dilarang prinsipnya boleh gitu. Jadi bagaimana membalanskan dengan Quran ya memang nggak ada cara lain selain kita ya terus belajar gitu. Selama ini kita seakan kehilangan guide, seakan kita kehilangan panduan karena selama ini kita mendudukan Quran itu hanya sebagai bacaan yang berpahala apabila kita membacanya. Tapi kita nggak mendudukan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk gitu. Maka faedah yang kita dapat ya hanya sebatas itu gitu. Makanya kalau ada orang ngomong, orang yang nggak terbiasa membaca tafsir, tadabbur Quran, dia akan nggak punya gambaran ketika ada orang bilang bahwa Al-Quran itu petunjuk apa gitu loh. Yang dia dapat hanya Al-Quran itu adalah baca-bacaan yang mendatangkan pahala, tapi dia nggak tahu di mana petunjuknya. Dan itu nggak akan bisa didapat ketika kita hanya menganggap Al-Quran ya sebagai sesuatu yang dihafal dan dibaca dan mendatangkan pahala gitu. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, maka iya, untuk segala macam apapun permasalahan hidup, termasuk yang balancing tadi, kita akan nyari tuh di Quran gimana nih yang seharusnya balance hidup tuh gimana sih? Yang seharusnya balance bersikap tuh gimana sih? Ada itu di dalam Quran, contoh-contohnya dan sebagainya gitu ya. Dari kisah-kisah Rasul, dari ibrah-ibrah ayat gitu, akan kita dapatkan gitu. Itu caranya gimana? Yaitu mendudukan Al-Quran sebagai huda. Caranya gimana? Belajar tafsirnya, melakukan tadabbur Quran gitu sih mungkin. Ya, jazakallahu khairan kasiran Mbak Iva untuk penjelasan dan juga jawabannya. Dan di sini ada komentar dari Bu Hafni, Masya Allah kajian pagi ini dengan tema dan penyampaian yang bermanfaat. Terkait pendidikan, ada buku dari Dr. Fadilahi dengan judul Bersama Rasulullah SAW Mendidik Generasi Idaman, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ada 45 pola pengajaran Rasulullah. Dari Bu Hafni mungkin mau sharing sekilas atau ada tanggapan juga nih Bu Hafni? Terima kasih Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Mbak Iva dan masukan semuanya luar biasa penyajiannya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Numan Alikan gitu kan, dan dengan cara yang gampang ya bagi kita orang-orang awam mengerti gitu. Sebenarnya kemarin yang ada Ustadz yang kemarin di sharing di grup sharing subuh itu saya sempat nonton sebentar yang self worth itu ya, itu aja, terus kebetulan ada kegiatan jadi enggak sempat. Biasanya suka dengar cari di concise commentary atau di perlu kalau ada atau apa tentang ayat ini. Kemarin tuh memang enggak sempat, tapi alhamdulillah mau sharing aja. Tadi malam itu jam 8 sampai jam setengah 11, jadi 2 jam setengah diteleponan sama tantenya saya yang dia lahir 12345. Nah, baru tahu aja saya gitu. Jadi kalau dia lahir 12345 artinya umurnya udah 77 ya. Lahirnya 12 Maret 1945. Nah, jadi 1234. Dia cerita bahwa dia itu sebenarnya setahun lagi dulu itu tamat jadi guru. Ya, terkait sekali dengan tema hari ini tuh dia self worth gitu ya. Dia harusnya jadi guru di zaman itu ya, orang lahir tahun 45, setahun lagi jadi guru, tapi karena dia banyak bersaudara, itu saudaranya sekandung, misalnya itu satu ibu sama dia 3, karena ibunya dia umur 4 tahun meninggal, lalu ayahnya menikah lagi punya saudara 7, jadi 10, bayangkan itu. Dia anak nomor 3, perempuan, Tante Dini, saya panggilnya Teh Dini. Nah, itu dia cerita, dia tinggal sama ibu sambung lah ceritanya, yaitu yang punya adik 7 gitu, bayangkan itu. Waktu dia setahun lagi mau tamat sekolah guru, ada yang ngelamar.
laku dia, ceritanya menikah lah gitu, nggak jadi guru. Itu cerita panjang, kisahnya semua macam-macam cerita ya. Saya dapat ilmu luar biasa tadi malam. Ini kok Allahu Akbar, kadarullah, temanya cocok ya pagi ini, dan Mbak Iva nyajikannya the way I like very much gitu ya kan. Apa namanya? Senang banget gitu. Jadi Teddy ini cerita bilang tadi malam itu, bayangin tuh telepon 2,5 jam ya. Jadi balik kiri kanan ini HP. Terus dia bilang, tetapi ini anaknya itu sama anaknya sama ponakannya semuanya yang dilatih sama dia, dia bersyukur dapat suami yang baik katanya, padahal juga penghasilan pas-pasan kadaster gitu, penrataran tanah gitu, BPN sekarang gitulah suaminya ya, cuman itu mendidik anaknya ada 11 dan ada keponakan segala macam, pokoknya total 14. Itu jadi semuanya. Alhamdulillah ya, seperti sepupu saya yang di Jogja itu ya, waktu aku saya mantu di Jogja itu dia semuanya, mobilnya, rumahnya semua dia yang ngurusin, padahal kita baru ketemu saat dewasa karena berpisah-pisah. Dia bilang alhamdulillah, dia satu ibunya meninggal, dia usia 4 tahun, lagi manja-manjanya ke kamar mandi aja ikut ibunya katanya, lalu hidup sama ibu sambung. Karena banyak saudara penghasilan ayah cuma pas-pasan, setahun lagi mau tamat sekolah guru, bisa jadi guru, bisa punya penghasilan, enggak jadi juga. Terus akhirnya menikah, punya anak banyak. Setahun sekali punya anak, sampai punya anak 11. Dia bilang, tahu enggak, Hafni katanya, itu merasa ini, alhamdulillah dulu itu enggak jadi guru. Kalau jadi guru siapa yang mendidik anak-anak ini, kata dia. Itu yang tadi Mbak Iva bilang, itu saya masuk banget gitu. Orang yang nggak punya self-worth, dia, aku kan cuma ibu rumah tangga. Ya itu kan, kalau di kompleks saya, ya sering sekali mendengar kayak gitu ya, kalau kita ngumpul di clubhouse atau lagi tenis atau lagi orang berenang, ya kalau Bu Hafni enak gini-gini gitu kan. Kalau kan kita kan cuma ibu rumah tangga. Sebenarnya itu mungkin cuma basa-basi aja, ngomong-ngomongan pertemanan ya. Tetapi memang banyak sekali yang Mbak Iva ceritakan itu terjadi seperti itu. Padahal kalau dengar cerita tante saya tadi malam itu, luar biasa. Dia 11 anaknya jadi semua alhamdulillah dalam konteks ekonominya sukses, cucu-cucunya juga pada soleh-soleha di mata saya gitu ya kan. Yang daripada saya bandingkan dengan saya, anak saya cuma 3, ya belum berhasil mendapat cucu-cucu yang banyak juga misalnya kayak gitu ya. Nah, artinya menjadi ibu rumah tangga dan dia melepaskan sebenarnya setahun lagi dia bisa jadi guru itu di saat disyukuri sama dia. Lalu dia juga tinggal sekarang ini karena setelah punya anak, tahu nggak Hafni, dia bilang setelah saya punya anak banyak, hampir setahun punya anak, saya baru merasakan itu makna air mata tinggal sama ibu sambung katanya. Kita punya adik 7, kita kan yang kerja semuanya, mulai dari masak, nyuci piring dan segala macam semua bilang. Dia sampai cerita akhirnya dia juga jahitin bajuan anak-anaknya. Saya jadi bisa menjahit katanya. Bayangin anak 11 zaman itu, kalau saya harus beli semua enggak cukup penghasilan suami. Jadi akhirnya dia pakai anak-anaknya jahit. Terus anak-anaknya karena pakainya rapi-rapi gitu, pada order ke dia gitu. Pokoknya cerita begitulah. Yang saya ingin cerita gitu adalah saat kita masih muda, kita belum tahu makna. Setelah kita masih anak-anak, kita belum tahu makna nanti apa yang kita lakukan di masa anak-anak, ini di masa nanti muda. Waktu kita muda, kita juga tidak tahu apa yang makna ini semuanya di saat kita sudah semakin tua gitu. Nah, karena ini beda 11 tahun sama saya si tante ini, itu saya merasa dalam banget gitu. Karena apa yang saya lakukan sekarang pun saya belum terlalu tahu maknanya. Ya, mungkin nanti pada saat usia beliau itu baru tahu gitu ya, seperti itu. Jadi saya cuman sharing itu aja karena pas ya, tadi malam juga ngantuk, akhirnya salat Isya baru hampir jam 11 gitu ya. Nah, jadi masih segar gitu ya kan, masih segar. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada sharing aja. Tapi ini buku juga bu anak saya ya, Yoga Anak Musi yang beli dulu waktu dia disuruh ngisi acara oleh Ustadz Asep di Sirah Community itu. Jadi dia
suka kumpulin buku gitu. Jadi ini bagus banget bukunya karena terutama bagi saya ya, karena ini baru baca juga. Ada 45 pola pengajaran Rasulullah tentang mendidik generasi idaman gitu. Semoga bermanfaat juga info bukunya. Terima kasih Mbak Iva, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafni untuk tambahannya. Mungkin ingin bertanya dulu ke Mbak Iva, apakah untuk waktunya apakah kita bisa sampai jam 7.15 kali ya maksimal, atau dari Mbak Iva bisa hanya sampai jam 7 ini? Bisa insya Allah. Oke, baik, siap. Di sini saya izin membacakan kembali ya komentar-komentarnya. Di sini ada dari Pak Heru Wibowo. It teach me that success has nothing to do with wealth and failure ya, and has nothing to do with poverty. Mungkin Pak Heru ada mau sharing sekilas juga nih buat kita di sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Iva, sekali lagi Mbak Faiza juga, teman-teman, Ustadz Hanif, Bu Hafni, terus juga teman-teman yang aktif bertanya, karena sama-sama semuanya itu menambah ilmu buat kita. Ini saya kira sangat-sangat menarik ya, karena ya sesuai dan relevan dengan apa yang kita hadapi di dunia ini. Terus ini sedikit reflect kembali dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Iva terkait peristiwa-peristiwa sujud. Itu kan peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat. Ustadz juga menjelaskan dulu waktu di Story Night di Indonesia, waktu Ustadz kesini juga cerita soal itu. Terus peristiwa-peristiwa itu membuat terjadinya kejadian sujud itu, adanya peristiwa sujud itu. Jadi itu luar biasa. Tapi juga pada saat yang sama kita juga tahu bahwa dari sisi tauhid itu bisa ada bahaya juga ketika kita memahaminya sebagai sujud terhadap manusia gitu kan. Makanya saya juga beberapa kesempatan terakhir ini banyak belajar dari para ulama. Karena Ustadz sendiri juga, Ustadz Numan juga pernah sharing bahwa kalau kita belajar dari ulama itu bisa dapat percepatan pemahaman yang luar biasa. Dan itu pernah beliau sebutkan secara tersirat itu 18 kali lebih cepat. Jadi kalau Ustadz istilahnya belajar sendiri atau mungkin timnya juga melakukan riset, penelitian dan sebagainya, itu butuh waktu gitu. Tapi ketika ketemu dengan salah satunya misalnya guru beliau Syekh Dr. Akram Nadwi misalnya, itu dipercepat. Ya. Jadi belajarnya jauh lebih cepat. Jadi itu luar biasa. Nah ini saya juga dari pembelajaran lebih lanjut itu kan akhirnya ulama ada yang mengatakan bahwa ini bukan sujud seperti ketika kita sholat, tapi rukuk gitu kan. Sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bentuk penghormatan ini adalah seperti itu. Tapi ada juga yang dengan pemahaman bahwa sujudnya ini bukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi atas penciptaan Adam. Jadi luar biasanya Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi bukan konteksnya sujud kepada Nabi Adam. Karena ini juga tadi juga disinggung oleh Mbak Iva, kita mesti hati-hati. Jadi juga ada buku-buku atau satu buku gitu yang diceritakan yang isinya kelihatannya wah ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, pembahasan tadaburnya, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan akidah. Nah, terkait ini juga saya kira ini penting juga untuk kita berhati-hati juga, artinya ya, ketika kita membahas seperti itu, contoh-contoh yang ada dalam kehidupan di dunia ini, contoh-contoh manusia-manusia yang ingin cepat atau mendapatkan sukses dalam tanda kutip menurut versi mereka ya, definisi sukses menurut versi mereka secara instan, itu kita juga pada saat yang sama saya juga belajar bagaimana kita ada disiplin untuk salah satu ya mungkin ada beberapa ayat atau dasar atau nas yang lain, tapi salah satu yang saya pelajari adalah membaca Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas ya, Qul huwallahu ahad, Al-Ayat dan seterusnya, terus Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya sampai An-Nas, itu kepada mereka-mereka yang
ingin kita doakan supaya bisa kembali. Jadi artinya ketika kita membicarakan tokoh-tokoh yang tadi kita bicarakan, atau kita entah itu arahnya jelas, entah itu arahnya secara umum, atau apalagi kalau jelas gitu, yaitu kita bisa doakan karena Rasulullah sendiri dakwahnya kan rahmatan lil alamin, itu kan poinnya adalah jangan sampai mereka sekarang seperti itu, konsep kesuksesannya seperti itu, tertuju pada aku dan aku, gitu kan. Self-worth-nya salah jalan, gitu. Itu oke, kita bahas secara ilmiah di sini. At the same time, kita juga berdoa supaya mereka bisa memiliki definisi sukses yang seharusnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang seperti dicontohkan oleh Ustadz Nu'man, kan pernah tuh ada cerita Ustadz Nu'man bersama anak-anak dalam satu bis, berada dalam satu tour gitu kan, terus yuk kita sambil lihat pemandangan ini, pemandangan itu, pasar, terus ada lihat apalagi gitu kan, sekolah, lihat rumah sakit dan seterusnya. Itu ada lihat ada kayak orang yang pakaiannya nggak rapi gitu, seakan-akan dia memang nggak punya rumah gitu kan. Terus bagaimana menurut kalian? Wah, ini kita nggak ingin ada seperti itu ya. Wah, kita nggak. Terus melihat istana gitu, ada gedung indah gitu kan. Terus bagaimana menurut kalian? Wah, ini orang sukses ini pasti, dan seterusnya. Nah, akhirnya terus di situ, di bis itu yang sedang tur bersama anak-anak itu, akhirnya dikisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan kisah Fir'aun. Bagaimana kalau Fir'aun menurut kalian? Oh, Fir'aun itu enggak baik. Nah, Fir'aun itu istananya dulu seperti itu. Nah, gitu kan. Terus bagaimana dengan Nabi Ibrahim gini, terus ayahnya ini pembuat berhala ini, terus akhirnya harus tidak di rumah itu lagi gitu kan. Tidak di rumah Azhar, beliau harus meninggalkan itu. Jadi artinya tidak punya rumah. Kalau istilah Ustadz Nu'man kan homeless gitu. Jadi akhirnya kan dari situ anak-anak juga belajar gitu ya, ikut tur itu, bahwa sukses itu tidak diukur dari punya istana gitu, dan tidak diukur dari orang nggak punya rumah, gitu. Misalnya masih ngontrak dan sebagainya, itu tidak diukur dari situ. Ukurannya bukan di situ. Jadi poin yang luar biasa itu bisa didapatkan dari pendidikan yang baik gitu, bukan dari keinginan untuk menggapai hal-hal yang bersifat duniawi tapi secara instan. Nah, jadi poin dari peristiwa sujud tadi kembali ke situ ya. Jadi luar biasa sekali Allah menciptakan Nabi Adam. Terus tadi juga kalau nggak salah ada pertanyaan dari Mbak Yukiko ya terkait balance. Ya. Jadi itu kan kalau malaikat itu kan sudah jelas pagernya, ya. Pagernya itu sudah dibatasi. Jadi tidak mungkin seperti manusia, tidak mungkin ada godaan, ada tantangan, ada setan selalu mengintai kita gitu kan. Terus mencari titik lemah kita. Karena celahnya itu dia sudah tahu sejak Nabi Adam kan. Nabi Adam juga pernah mengalami peristiwa ketergelinciran itu. Dan sejak itu kan setan terus-menerus melakukan studinya kan. Manusia itu titik lemahnya di mana? Nah, termasuk di yang ingin sukses secara instan itu kan termasuk titik lemah manusia. Maka itu dimanfaatkan banget itu oleh setan. Nah, hebatnya manusia adalah bisa seperti itu mengalami ketergelinciran. Jadi kan kalau kita lihat di salah satu ayatnya itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi telah diilhamkan kepada kita itu fujur dan takwa. Ada dua potensi itu. Sehingga kita mesti menjaga balance itu kan. Jadi tidak bisa kita harus jaga banget supaya kita tidak tergelincir. Nah, qad aflaha man zakkaha gitu kan. Jadi yang ingin memilih jalan takwa, nah itulah yang lebih baik. Nah, terus yang juga menarik nih yang saya share aja nih sesuatu yang membuat saya berpikir dan itu sesuatu yang janggal. Jadi kan kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah penolakan iblis ini, terus kisah penciptaan Adam, terus malaikat bersujud, terus iblis nggak mau sujud, itu kan diceritakan di Al-Quran di beberapa tempat ya. Di Al-Hijr ini sangat relatif ringkas gitu. Walaupun kalau kita lihat di ainnya ini kan juga agak panjang ya. Kalau kita belajar Al-Quran satu ain atau satu rukuk yang itu satu tema, itu ayat yang kita pelajari hari ini 28 dan 29 itu kan satu tema dengan ayat yang dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 44 ya, 26 sampai 44. Dan itu luar biasa ya. Tema satu rangkaian satu rukuk atau satu ain itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat di Al-Baqarah itu agak ada
ketelitian atau agak ada rincian terkait malaikat yang pada saat itu sempat mempertanyakan kok yang diangkat khalifah itu manusia, kok bukan malaikat gitu. Yang nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak gitu kan di Al-Baqarah. Nah, itu saya sempat ini juga saya share juga nih karena ada sisi yang menarik. Jadi malaikat kan ngakunya nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, selalu bertasbih, memuji namanya, menyucikan nama Allah gitu kan. Itu kebiasaan malaikat ya sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi terus yang aneh dalam tanda kutip itu adalah mengapa malaikat itu katanya menyucikan Allah, selalu bertasbih, selalu memuja dan menyucikan namanya, pada saat yang sama mempertanyakan kesempurnaan rencana Allah. Ya, kita tahu Allah itu sempurna, ya, punya rencana mengutus Nabi Adam sebagai khalifah itu juga sempurna, rencana yang sempurna. Tapi terus agak digugat gitu kan, di Al-Baqarah itu agak digugat oleh malaikat. Nah, ini ada ulama yang mempelajari lebih lanjut bahwa malaikat itu juga ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi ada malaikat yang topnya dekat sama Allah gitu kan. Ada malaikat-malaikat ya seperti itu ya general malaikat. Nah, itu yang general, jadi bukan yang tingkat. Jadi masih malaikat yang belum really itu. Makanya kan Allah menjawab bahwa alamu menukat disulak ini alamu malah tak lamun gitu kan. Jadi sebenarnya aku tahu kamu nggak tahu. Jadi santai aja Allah menanggapi itu. Sampai akhirnya terus kita tahu ceritanya Nabi Adam diajari nama-nama, terus malaikat ternyata tidak bisa, blank sama sekali nggak bisa, dan itu sudah langsung patah, sudah langsung mematahkan keinginan malaikat untuk menginginkan mendapat tugas kekhalifahan. Dan akhirnya hormat kepada Nabi Adam yang memang ya Allah itu lebih tahu dari malaikat nggak ada apa-apanya. Jadi itu tambahan terkait yang saya sempat mempertanyakan juga gitu. Kenapa malaikat yang selalu mensucikan, menyempurnakan, bertasbih itu kok masih dengan pertanyaan itu, kok diciptakan, kok yang diangkat sebagai khalifah kok manusia? Itu kan jadi dia ngakunya bertasbih, tapi pada saat itu dia tidak mensucikan atau tidak menganggap sempurna rencana Allah, ya kan? Jadi itu kan sebuah pertanyaan gitu. Kok malaikat seperti itu? Gitu. Jadi dan itu juga menjawab pertanyaan saya, kenapa Allah menjawabnya seperti itu? Ya, kenapa Allah menjawabnya terhadap pertanyaan atau kenyataan bahwa malaikat mempertanyakan rencana Allah itu, ternyata Allah menjawabnya seperti itu aja gitu. Aku tahu, kamu nggak tahu. Ya, jadi kayak seakan-akan kayak jawabannya belum jelas sejelas-jelasnya. Tapi kan di ayat selanjutnya terus akhirnya jelas. Nah, terus dari sisi aspek bahasa Arab ini juga saya suka sekali dengan yang ayat 29 itu luar biasa sekali ketika Allah menyatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, kalau kita pelajari atau kita bedah i'rabnya ini kan idhofat atau idhofah. Jadi ada mudhof ilaih. Jadi kalau kita kaji dari para ulama itu idhofah ini bentuk idhofah ilal lafaz ruhi ini adalah sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya terus ini relevan dengan konteks sujud dalam tanda kutip ya, untuk menghormati Nabi Adam itu. Jadi ada yang memberikan penjelasan para ulama memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa ini konteksnya adalah dengan cara membungkuk, jadi bukan sujud seperti kita sujud dalam sholat. Terus ada juga yang menjelaskannya dengan memberikan tambahan bahwa konteksnya adalah bukan sujud kepada manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tapi sujud kepada penciptaan Nabi Adam yang luar biasa. Wa alama fujura wa taqwaha, kalau malaikat lempeng-lempeng aja, nggak pernah belok-belok, walaupun ya tadi kita yang barusan kita bahas ada sempat yang kita teliti lagi gitu kan, kok bisa ada yang seperti itu yang mensucikan tapi terus mempertanyakan kesempurnaan rencana Allah. Itu juga sudah dibahas ulama. Itu kalau nggak salah adanya di tafsir
Al-Qurtubi. Kalau yang biasa saya pelajari di Jalalain sama di tafsir Ibnu Katsir nggak ketemu. Tapi di tafsir Qurtubi yang punya ya ketemu. Saya belum punya Qurtubi, tapi saya hanya mendapat penjelasan itu dari ulama. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Terus terakhir kali adalah di zaman akhir ini kita pernah belajar kimia ya. Itu kan entropi itu atau derajat ketidakteraturan itu kan makin naik. Sejak kita belajar kimia kan kita sudah tahu. Jadi kita juga sudah tahu dunia ini arahnya kemana, ya kan? Arahnya ke sana. Jadi ke sana itu ya sampai-sampai dulu pernah dibikin film judulnya Kiamat Sudah Dekat gitu. Nah itu sunatullahnya seperti itu, sehingga kita tidak heran, tidak seharusnya membuat kita heran. Yaitu fenomena-fenomena sosial itu akan ada seperti itu karena dunia menuju ke sana. Walaupun tetap kita perlu untuk membentengi diri kita, membentengi anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita juga masih terus insya Allah ada story morning untuk saling mengingatkan ya. Dari hasil belajar kita masing-masing, kita ini sangat menarik sekali dan bisa saling mengingatkan seperti ini. Pada saat yang sama, ketika kita membahas fenomena sosial, ya kita juga, oh ya wajar. Jadi benar Al-Quran dan hadis-hadis kutub sita atau secara lebih mulai kutub tis'ah itu benar semuanya gitu yang disampaikan di situ, memang dunia arahnya ke sana. Ya. Terus mari kita membentengi diri dan keluarga kita. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Iva dan Mbak Faizah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru untuk sharing tambahannya. Mungkin dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin berbagi lagi sebelum kita menutup story morning kita di pagi ini? Baik, di sini ada komentar dari Kak Irma, Masya Allah, Barakallah, temanya pas banget untuk kondisi pada saat ini, segala sesuatu perlu dikaitkan kepada Allah. Barakallah untuk Kak Iva. Terima kasih banyak Kak Iva untuk sharing-sharingnya, refleksi untuk kita di pagi ini. Mungkin saya langsung undang Kak Iva untuk kalimat penutup, juga nasihat penutup buat kita semua di sini. Mungkin saya sampaikan Kak Iva untuk penutup nasihatnya. Ya, mungkin selalu mindful aja dengan tentang tujuan apa manusia atau kita diciptakan oleh Allah. Dengan selalu kita mindful, maka kita akan selalu tahu purpose of life kita, sehingga kita nggak akan terombang-ambing dengan dengan ujian atau dengan apapun yang kita hadapi gitu. Itu aja. Nah, baik, terima kasih banyak Jazakillah khairan katsiran untuk Mbak Iva atas sharingnya dan juga teman-teman di sini yang telah berbagi, bertanya dan juga hadir dalam story morning pagi ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam story morning di pekan depan di waktu yang sama, dan saya izin juga untuk menutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.